Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah termasuk dosa jika level penuntut ilmu yang tidak pernah mempelajari ilmu hadis dengan mudah menyebarluaskan hadis dengan niat ingin menyebarkan dakwah? Dan mohon doanya untuk kami yang sedang sakit demam. Demam tersebut yang tetap semangat menuntut ilmu. Kalau kita pastikan rujukan hadisnya pasti, misal antum ambil dari artikel-artikel yang sudah jelas, penulisnya Masya Allah para teman-teman kita dai, para asatidah yang berkompeten di bidangnya, antum copy paste kemudian antum kirim ke orang, tidak ada masalah. Ini yang dilarangin antum ngarang-ngarang hadis, Rasulullah bersabda gitu kan. Hanya untuk melariskan dagangan, hanya untuk supaya antum disuka sama lawan jenis. Nah ini yang tidak boleh. Ya. Jadi nggak ada masalah, semangat saja sebarkan. Yang penting antum tahu sumbernya benar gitu. Dan ada satu solusi juga yang dijelaskan oleh para ulama hadis. Kalau seandainya ada orang menyebutkan, antum pernah dengar hadis nih, antum lupa lafadznya, tapi antum yakin ini sumbernya benar nih, Ustaz yang pernah saya dengar benar. Antum mengatakan au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu benar. Kan itu. Yang dimaksud sini adalah mengarang-arang, sengaja dusta memang, bohong dia. Ini banyak ya. Ulama-ulama banyak tulis seperti Ibnu Qayyim dan yang lainnya menulis buku tentang al-mawdu'at, hadis-hadis palsu. Zaman dulu orang kalau mau lakukan sayurnya, dulu ada dicerita begitu, di Irak orang mau lakukan sayur, sayur ini nggak laku-laku, dia mau jual nggak laku-laku. Lalu dia mengatakan, siapa yang makan sayur ini, kebetulan itu hari Jumat maka akan sembuh penyakitnya. Nah, contoh gitu-gitu, dusta, nah, kebohongan. Dan Alhamdulillah Allah datangkan banyak ulama-ulama kita yang menyortir hadis tersebut dan sudah menjelaskan. Dan di masa kita sekarang tidak sulit itu, ya. Karena sudah datang para ulama-ulama yang memang menulis ini hadis lemah, ini hadis sahih. Ya udah antum ambil yang hasan dan sahih aja. Selesai. Ya, itu aja sudah banyak sekali. Ya kan begitu. Itu contohnya. Dan pernah ada di masa, seingat saya lupa, tapi namanya soalnya Mu'tasim, untuk di masa Mu'tasim, kalau saya tidak salah. Atau mungkin yang lainnya, maaf kalau salah nama khalifah. Tapi yang jelas, pernah waktu itu ada satu orang Yahudi, pura-pura masuk Islam, kemudian dia ngarang-ngarang hadis. Banyak sekali hadis palsu disebarkan sama dia. Sampainya ketangkap. Waktu ditangkap, kemudian kata khalifahnya waktu itu, saya akan bunuh kamu. Dia bilang, nggak apa-apa, bunuh saya sudah disebarkan banyak hadis dusta. Memang dia untuk itu. Dia ingin misinya untuk menyebarkan hadis palsu dengan muslimin. Maka kata beliau, kata khalifah muslimin, tidak masalah. Kami memiliki ya Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in yang akan menyortir hadismu sebagaimana mutiara dipisahkan dari pasir-pasir dari sungai. Ada ulama-ulama yang akan menjelaskan. Dan itu alhamdulillah sudah mudah sekarang. Jadi tidak usah kalau aneh-aneh, nggak ada rujukannya, jangan dinukil. Ya, tapi kalau sudah pasti nggak ada masalah. Izin bertanya, apakah standar kita dapat dikatakan sudah mengetahui cukup ilmu dan boleh menyampaikan ilmu? Karena kadang bingung, ingin mengingatkan orang tentang sesuatu ilmu, tentang Islam kepada orang lain. Tapi anak bukan ustadzah maupun sarjana atau ahli agama. Hanya orang biasa yang belajar ilmu umum secara formal. Takutnya nggak masuk dalam kriteria, dalam kudung, tanda kutip mempunyai ilmu. Meski hanya ingin menyampaikan tentang satu ayat atau hadis saja. Jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fiqh. Wa iyaki dan juga wa fiki barakallah. Ini seorang akhwat yang bertanya ya. Siapa yang bilang orang punya ilmu agama itu harus sarjana agama? Gak ada patokannya itu. Ijazah itu formalitas. Belajar agama walaupun dalam majelis ilmu cukup itu. Di masa kita sekarang memang ada formalitas pakai ijazah S1, S2, S3. Begitu. Tapi itu bukan tolak ukur dulu yang pertama. Yang kedua ini mirip jawaban saya dengan pertanyaan pertama tadi. Kalau yang antum sudah pelajari, jelas baca artikelnya, rujukannya jelas, ya ditulis di situ ya. Diriwayatkan ini, ya. Kita sudah tahu dan kita tahu orangnya ini, ya. Dai yang masyhur misalnya dengan tulisan-tulisannya Masya Allah kompeten di bidangnya, nggak masalah sebarkan. Justru kita sebarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, atau secara substansial, sebuah hukum antum sudah faham memang. Contoh misalnya keutamaan sholat ke masjid. Orang semua bisa baca, orang semua bisa tahu hadis yang masyhur. Antum lewat di satu mall kayak di sini misalnya di bawah, atau antum lagi lewat di jalan, atau teman kantor antum mau ajak, sholat yuk. Saya pernah dengar Rasulullah SAW bersabda begini hadisnya, keutamaan sholat berjamaah itu 25 kali lipat, diangkat 27 derajat. Tidak ada masalah. Kan gitu. Masyhur. Yang kita sudah tahu, nggak ada masalah. Tapi jangan takluf, jangan takalluf, jangan membebankan diri pada hal-hal yang tidak dimiliki. Ya.
Karena banyak orang jadi sesat karena tidak punya ilmu lalu bicara. Lebih baik mengatakan tidak tahu. Imam Malik rahimahullah ditanya banyak pertanyaan, beliau bilang saya tidak tahu mayoritasnya. Gitu kan? Beliau tidak tanya. Beliau tidak jawab karena memang tidak tahu hukumnya. Apalagi kalau selevel kita, saya sama antum kita semua lagi belajar, gitu kan? Terus kita belajar. Dari secara substansial kalau kita sudah tahu dan kuasai sampaikan keutamaan puasa Ramadan misalnya, masyhur orang semua tahu, gitu kan? Keutamaan orang pergi haji dan umroh, keluarin zakat misalnya ya. Tapi kalau antum sudah masuk kepada hal-hal yang agak butuh keseriusan seperti mempelajari ilmu faraid, ilmu warisan misalnya, itu kan butuh hitung-hitungan, butuh tahu dalilnya. Ya, banyak masalah-masalah yang harus dipelajari lebih dalam, maka jangan masuk ke bab itu. Di antara bab yang kami bedah dalam kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar itu 900, hampir 60 halaman kalau tidak salah. Semua sudah kami bedah kecuali kitab warisan, karena saya rasa saya belum ahlinya di situ. Saya tinggalkan bab itu dulu. Saya sampaikan di YouTube kalau saya tidak bahas bab ini, karena ini butuh ketelitian. Dan bukan aib. Apa yang aib? Oh berarti Ustaz ini tidak paham warisan. Memang saya belum terlalu kuasai. Apa yang malu dalam masalah itu? Mengatakan tidak tahu itu bukan aib, itu malah setengah ilmu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Ustaz dan tim selalu dalam lindungan Allah. Amin. Pertanyaan saya, bagaimana jika kita mengetahui tentang suatu kemaksiatan atau mengetahui mengenai anjuran sunnah yang betul yang dilakukan oleh seseorang di sekitar kita? Namun kita ingin menegur lalu memberitahukan tapi tidak ingat dengan rujukan ilmunya. Apakah ini termasuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu? Apakah kita berkewajiban untuk menyampaikan ilmu walaupun lupa rujukannya? Saya sudah, jawabannya hampir sama ini. Nah, jadi jawabannya hampir sama. Kalau kita sudah tahu dan yakin ilmu itu dari sumber yang benar. Sekarang mudah, saya kasih lebih mudah lagi. Di Google sekarang tinggal ketik. Ada orang buat satu kesalahan, kita ragu nih, tinggal ketik. Misal dia lagi mau mencuri, dia lagi mau transaksi riba, tinggal ketik hukum riba, hukum zina, hukum ini. Keluar artikel-artikel, antum tinggal baca. 10 menit bisa sebenarnya, atau tugil, ini saya dapat tulisan seperti ini. Atau bisa kirim ke dia, berikan gambaran. Kalau tidak bisa pun ya sudah. Misalnya tidak keburu nih, buru-buru. Kejadiannya spontan aja begitu terjadi. Ya sudah, kata Nabi SAW, siapa yang lihat kemungkaran dia pungkiri dengan tangannya, kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa dengan hatinya, selemah-lemah iman. Pungkiri dengan hati, ya Allah, kalau seandainya orang ini dia lakukan sesuatu yang salah, maka luruskanlah ya Allah. Supaya kita berlepas diri kan gitu dari pertanyaan dia nanti di depan Allah hari kiamat. Afwan Ustaz mau bertanya, kalau kita ada niat sedikit saja dalam hati mau melakukan syariat agama karena kepentingan dunia, atau garis miring ada keperluan yang mendadak, yang satu-satunya jalan adalah menjalankan syariat agama itu, seperti apa Ustaz? Apakah itu diperbolehkan? Saya tidak paham ini. Kalau kita ada niat sedikit saja dalam hati mau melakukan syariat agama, niat sedikit mau melakukan syariat agama, bagaimana ini maksudnya? Karena kepentingan dunia atau keperluan mendadak. Saya tidak paham terus terang. Apakah yang maksudkan terpaksa menjalankan syariat karena keperluan dunia begitu? Ya, karena kepentingan dunia atau keperluan yang mendadak yang satu-satunya jalan adalah menjalankan syariat agama. Iya, tapi di sini dia bilang nih, kalau kita ada niat sedikit saja dalam hati, mau melakukan syariat agama karena kepentingan dunia, garis miring ada keperluan yang mendadak yang satu-satunya jalan adalah menjalankan syariat agama itu. Seperti apa Ustaz? Apakah itu diperbolehkan? Kalau kita mau tertebak-tebak saja ini mungkin dia maksudnya apakah boleh untuk mendapatkan dunia kita jalankan syariat agama? Kan begitu. Biasanya terbalik. Agama yang ditinggalkan karena urusan dunia. Saya masih bingung nangkapnya nih. Bagaimana caranya dia terpaksa jalankan syariat untuk dapat dunia. Saya belum nangkapnya. Afwan, mungkin keterbatasan ilmu saya. Maaf penanya ini. Saya tidak bisa tangkap ini maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk dosa besar ketika kita tidak suka atau benci kepada orang alim dari pelaku bidah dan khurafat? Jazakallah khair. Yang kita tidak suka perbuatannya. Kita tidak boleh benci fisik orang. Nggak boleh. Orang kafir, ahli bid'ah, ahli syirik, orang suka khurafat, orang pendusta, pemabuk, yang kita tidak suka apanya? Perbuatannya, karena Allah larang.
Kalau antum tidak suka fisiknya, ini masalah. Kalau dia tinggalkan perbuatannya itu, dia tinggalkan kekufurannya, kesyirikannya, bid'ahnya, dia tinggalkan hurafatnya, dia taubat, selesai. Kalau antum benci perbuatannya, antum akan bisa merangkul dia. Oh ya, ini orang sudah taubat. Tapi kalau antum benci fisiknya dari awal, biar sudah taubat, antum tetap tidak mau. Ini keliru. Ini yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Itu pernah saya sebutkan ya. Abdullah bin Abi Syarh, ini sepupunya Uthman bin Affan. Dia bayangkan teman-teman sekalian masuk Islam, yang Madinah nyatakan masuk Islam. Iklan besar-besaran masuk Islam. Ini salah satu tokonya orang Mekah. Orang kayanya Mekah, tokoh Mekah. Dia selevel-level sama Abu Lahab, Abu Jahal semua ini. Ya. Dia masuk Islam. Lalu kena pintar menulis dan membaca jadi penulis wahyu. Berapa bulan kemudian setelah dia banyak tulis ayat Al-Quran, dia pulang ke Mekah, dia iklanin kalau dia murtad. Saya murtad. Dan itu yang saya tulis ayat itu bohong semua. Coba. Kan jadi fitnah. Maka Nabi SAW terima wahyu, Nabi SAW mengatakan tidak. Dia berdusta. Ayat yang dia tulis itu tidak ada yang salah. Itu benar. Dia cuma mau mengacaukan saja. Waktu Nabi SAW tembus kota Mekah, beliau menyebutkan 10 nama, ini harus dibunuh. Boleh dibunuh oleh umat Islam. Selain daripada ini jangan dibunuh. Disebutlah namanya Abdullah bin Abi Syarh ini. Ada Hindun, ya. Istrinya Abu Sufyan yang membelah dadanya Hamzah. Ada Wahsy yang membunuh Hamzah. Ada nama-nama orang disebutkan gitu. Tapi subhanallah apa yang terjadi? Nabi SAW membenci perbuatan mereka, bukan fisiknya. Yang terjadi, Abdullah bin Abi Syarh dibawa oleh Uthman bin Affan, diajak kembali syahadat depan Nabi. Nabi syahadatkan. Hindun bergabung di tengah-tengah wanita-wanita yang masuk Islam. Nabi baiat mereka. Janji setia. Gak boleh bunuh anak kalian, gak boleh berzina, gak boleh begini. Waktu dia sebut, Nabi SAW sebut, tidak boleh berzina. Waktu itu di Mekah, wanita mulia, wanita terhormat, tidak mungkin berzina. Yang berzina cuma budak-budak wanita. Walaupun suami mereka jahat pezina, mereka wanita jaga kehormatannya begitu. Hindu ini tidak sabar, dia bilang, ya Rasulullah, padahal dia ini musuh Islam. Gitu. Ya Rasulullah, apakah wanita bebas bisa berzina? Nabi lihat di belakang Hindun. Langsung Hindun bilang, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Langsung syahadat. Padahal sudah jelas-jelas ini masuk dalam 10 orang yang boleh dibunuh. Apa yang terjadi? Nabi senyum. Oh, sudah taubat. Karena Nabi benci perbuatannya. Bukan fisiknya. Clear pada satu selesai. Wahsy yang nombak Hamzah datang. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat di hadapan Nabi. Nabi SAW terima. Tapi waktu Nabi tanya, siapa kamu? Dia mengatakan, saya Wahsy ya Rasulullah. Maksudnya yang membunuh Hamzah. Kata Nabi SAW, menjauhlah dari aku dulu. Gitu kan? Karena Nabi SAW tidak mau terbawa dalam hati. Tapi terima syahadatnya. Begitu semuanya. Ibnu Abi Salul, kepala munafik, selalu sebarin isu tidak benar. Berzinanya Aisyah, Nabi SAW pendusta, segala macam. Waktu dia mau mati, dia panggil, ya Rasulullah, tolong datang ke rumah saya. Jenguk saya kalau sakit. Kalau saya mati, tolong kasih baju anda itu. Bajunya Nabi dia minta dikafani. Dia pikir baju itu bisa beri manfaat buat dia gitu. Apa yang terjadi? Nabi SAW datang ke rumahnya. Padahal dia sudah menyakiti Nabi semasa hidupnya. Datang, mungkin dia mau tobat. Nabi SAW nasihatin. Waktu ketemu sama Nabi, dia bilang, mana sekutu-sekutuku, Bani Quraidah, Bani Nadir, disebutkan orang Yahudi. Kata Nabi SAW, bertakwa kepada Allah, Ibnu Salul. Ya, taubat kepada Allah, ini kesalahan besar. Tetap dia nggak mau, sudahlah Muhammad, tidak usah kita ngomongin dan gitu. Nanti kalau saya mati, kasih baju kamu ya. Terus meninggal. Waktu meninggal, Nabi buka baju kasih. Terus Nabi pergi. Jadi memang subhanallah, tidak ada celah dalam Islam, teman-teman, kita membuka hati kita ini membenci orang, nggak ada. Nah, tadi syaitan aja yang jelas-jelas nyisatin manusia, kita berlindung sama Allah saja. Jadi kalau ada orang jahat sama antum, ya Allah selamatkan aku dari makarnya orang ini. Selesai. Gak usah habisin energi untuk lawan dia, gak ada gunanya. Dia gibah, dia dosa, kita dosa. Dia fitnah, kita fitnah. Dia dosa, kita dosa. Dia pukul, kita pukul. Kita berdosa, dia juga berdosa. Sama-sama. Apa kata Nabi SAW? Perhatikan hadis ini, sering saya ulangi. Dalam sebuah riwayat disebutkan kata Nabi SAW, saya terjemahkan saja. Kata beliau, kalau ada orang, ya, berbuat kezaliman di muka bumi ini, ada buat kezaliman. Maka kalau yang terzalimi ini tidak membalas, dia akan dapat pahalanya sempurna hari kiamat. Misalnya si A digibah oleh si B, ya. Dia nggak lawan nih, si A tidak lawan. Biarin aja sudah. Saya panen pahala hari kiamat, gitu kan? Selesai. Dia akan dapat pahala lengkap. Tapi kalau dia membalas si B, dia membalas rivalnya, maka nanti Allah di mahkamahnya hari kiamat akan melihat, ini berimbang nggak sih? Gibah ini sama gibah ini. Kalau misalnya angkanya 10-10 sama-sama balance, ya sudah tidak ada tuntutan. Karena sudah dibalas di dunia. Tapi yang jadi masalah, kalau seandainya balasan dia yang tertolimi lebih besar daripada
perbuatan yang diarahkan ke dia. Misalnya si B menggibah, si A balas dengan bunuh. Kan bunuh lebih besar. Maka nanti dia justru yang dituntut hari kiamat. Jadi nggak usah repot-repot habiskan energi buat itu. Antum dijamin akan awet muda kalau nggak pusing dengan semua itu. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik, sampai ketemu lagi insyaallah Rabu depan. Ada benar dari Allah Subhanahu wa taala.